pagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, sini semuanya pada hadir kan? Ya, bagus. Anak ibu udah pada sarapan kan semuanya? Ya, bagus. Kenapa kita harus sarapan ke sekolah? Karena sarapan itu penting dan bisa membuat kita konsentrasi dalam belajar dan lebih semangat dalam belajarnya. Nah, biar lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah pada semangat kan anak-anak ibu? Ya, bagus. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar. Nah, berhubung anak kelas 5 tidak ada datang gurunya, makanya ibu gabungkan anak kelas 5 ke kelas 6. Kita belajarnya satu kelas. Anak kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang kecepatan satuan panjang dan waktu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi pada buku tentang kecepatan satuan panjang dan waktu, diharapkan siswa mampu memahami konsep kecepatan satuan panjang dan waktu. Kecepatan satuan panjang dan waktu dengan benar. Nah, yang kedua, setelah memahami materi tersebut serta media dan alat peraga materi tentang kecepatan satuan panjang dan waktu, diharapkan siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar dan tepat. Terakhir, ketiga, yaitu siswa mampu melakukan perhitungan satuan panjang dan waktu. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kelas 6 yaitu yang pertama, siswa akan dapat menceritakan perubahan kenampakan bumi karena pengaruh berputarnya bumi pada porosnya. Yang kedua, siswa akan dapat memahami pasang naik dan pasang surut air laut akibat pengaruh dari bulan. Nah, yang ketiga terakhir, siswa akan dapat memberikan contoh pengaruh dari pasang surut dan pasang naik air laut. Untuk anak ibu, anak kelas 5, perhatikan ke depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang waktu. Nah, anak-anak ibu di rumahnya pasti ada jam kan? Pernah lihat kan? Biasanya ya kan, membahas tentang waktu, kita akan mempelajari tentang jam, menit, dan detik. Ibu kelas 6, perhatikan ke depan. Nah, anak-anak ibu pernah nggak melihat bulan di malam hari? Pernah kan? Nah, kenampakan bulannya itu seperti apa bentuknya? Nah, ada yang seperti bulat ya kan, bulat sempurna, seperempat, dan berbentuk bulan sabit ya kan. Nah, anak-anak ibu yang untuk kelas 5 sekarang coba buka bukunya halaman 89. Nah, di situ kan ada gambar ya kan. Nah, anak-anak ibu di sini kan udah ibu buat per kelompok. Nah, coba amati gambar berikut ini dengan seksama ya kan anak ibu. Diskusikan per kelompok ya. Nah, jangan ribut. Suaranya pelan aja ya kan, diskusikan sama-sama sama teman-temannya. Anak-anak ibu yang kelas 6 kan udah ibu buat per kelompok. Nah, ini kan ada ibu punya gambar 2, ini kan udah ibu berikan. Coba perhatikan dulu yang ada tentang gambar matahari di sini. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tentang gerakan bulan. Di sini kita akan bahas tentang gerakan bulan. Nah, di sini ada matahari, bulan, bumi. Nah, posisi bulannya di sini ada matahari, bulan, bumi, di sini akan berbentuk jadi posisi bulan baru. Sedangkan sebelah sini ya kan, ini apa Bu ya? Ini perputaran pergerakan bulan yang disebut dengan revolusi bulan. Nah, jadi di sini ada matahari, bumi, bulan. Nah, posisi bulan di sini akan berbentuk bulan purnama. Seterusnya dengan pergerakan bulan di sini. Nah, di sini ada matahari, bumi, bulan. Ini akan jadi bulan seperempat, sedangkan di sebelah sini bulan 2/3. Nah, begitulah seterusnya, bisa anak ibu lihat pada contoh gambar. Nah, udah paham kan anak ibu? Nah, gambar selanjutnya coba anak-anak ibu diskusikan per kelompok. Nah, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada ibu. Kelas 5 sudah siapkan diskusinya. Nah, coba perhatikan ibu ke depan. Nah, baiklah anak-anak ibu, di sini kita akan membahas hasil diskusi menggunakan media pembelajaran waktu, ya kan? Nah, anak-anak ibu kan sudah memperhatikan gambar di situ ya kan? Kita sebut aja si Rudi. Nah, si Rudi itu dia berangkat ke sekolah pukul 6:25.
Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan penunjukan waktunya. Di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Nah, jarum pendeknya ini akan menunjukkan pada angka jam, ya kan, sedangkan jarum panjangnya ini akan menunjukkan angka menit. Tuh. Nah, di situ kan menunjukkan pukul waktunya 6:25. Nah, jadi jarum pendeknya ini kita letakkan pada angka waktu jam 6, kan? Sedangkan lewat 25 kan antara 12 ke 1 ini jumlahnya 5. Jadi kita semuanya 5 lah, ya kan? Kita hitung jadi 5. 5. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Jadi tadi jam 6:25. Jadi jarum panjangnya diletak di angka 5, ya kan? Jadi 6:25. Beginilah penunjukan waktunya. Nah, anak-anak Ibu udah paham kan? Begitulah seterusnya. Nah, coba buka buku cetaknya halaman 91. Nah, itu dikerjakan sebagai latihan. Nah, anak-anak Ibu sudah selesai kan diskusinya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan hasil diskusi kita tadi tentang perubahan penampakan bentuk bulan atau fase bulan, ya kan? Nah, dari sini datangnya sinar matahari, ini bulannya, ini bumi. Nah, jadi di sini sinar matahari menuju ke bulan ini. Di sini bulannya jadi bulan baru. Nah, ini hasil penampakan bulan fasenya, ya kan? Di sini bulan baru itu gelap semua, ya. Nah, atau dia di pinggirannya itu, bulatannya itu bercahaya atau berbentuk cincin. Nah, bulan di sebelah sini, di sini datang sinar matahari, bumi, bulannya sebelah sini, ya kan, membentuk bulan bulat sempurna. Itu kan disebut bulan purnama. Begitu seterusnya, ya kan, Ibu. Begitulah hasilnya penampakan bentuk bulan atau fase bulan. Anak-anak Ibu kelas 6, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Baiklah, buka buku cetaknya, kerjakan halaman 90 di rumah, tugasnya di rumah, ya. Nah, untuk anak kelas 5, sudah siapkah mengerjakan latihannya? Nah, kalau sudah siap, kumpulkan ke depan. Nah, untuk anak Ibu yang kelas 5 dan kelas 6, sudah paham kan Ibu berikan menjelaskan tadi? Nah, untuk lebih pahamnya lagi, anak kelas 5 dan anak kelas 6 bisa tuh belajarnya di rumah. Baiklah, anak-anak Ibu kelas 5 dan kelas 6, sekianlah hasil pelajaran kita hari ini. Kita sudahi. Baiklah, simpan bukunya masing-masing ke dalam tas. Ibu akhiri dengan tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekianlah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.